Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur karena berkat kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami sehingga kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Jamah hati kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-15. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 15 ayat 1 dan ayat yang ke-5. Tertulis demikian. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam suatu malam, Ar Moab sudah dirosakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam, Kir Moab sudah dirosakkan, dibinasakan. Ayat yang ke-5. Aku berteriak karena Moab. Pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan habiskan waktu untuk membalas sikap jahat dari orang lain. Karena setiap apa yang ditabur oleh orang akan dituai olehnya sendiri. Pembalasan hanya akan mengganggu ketenangan diri kita pribadi dan membuat kita menjadi merasa kurang atau lebih rendah dibandingkan dengan orang yang telah bersikap jahat terhadap kita. Roma 12 ayat 19 mengatakan agar kita tidak menuntut pembalasan, tapi memberikan tempat kepada murka Tuhan atas setiap kejahatan, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Moab adalah sebuah bangsa yang berlokasi di daerah sebelah timur Laut Mati. Dan Moab ini sejak dulu selalu memusuhi Israel, sebagaimana juga bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Israel sebenarnya begitu kecil dan sangat mudah untuk dilenyapkan. Secara kekuatan dan ukuran jumlah populasinya dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya, Israel sangat kecil dan akan sangat gampang untuk memusnahkan bangsa ini. Tapi kasih setia dan kemurahan Tuhan membuat Israel tetap bertahan bahkan sampai hari ini. Terhadap Moab, Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan tentang kehancuran yang akan dialami Moab. Dikatakan dalam ayat yang pertama bahwa dalam suatu malam saja akan terjadi kerusakan dan kebinasaan. Apa yang selama ini telah dikumpulkan Moab lenyap dalam satu malam. Kita perlu menyadari bahwa sebagai manusia, kita tidak boleh merasa sombong atas diri kita. Seorang bapak yang pernah mendengarkan berita Injil menolak untuk menerima Kristus karena sudah kaya dan kekayaannya sangat banyak sehingga ia merasa tidak akan habis. Dan ia berpikir ia tidak perlu Tuhan Yesus. Tapi suatu ketika hanya dalam sekejap saja, semua kekayaannya habis. Bahkan ia punya hutang yang besar karena penyakit yang dideritanya. Keadaan itu membuatnya sadar bahwa kekayaan tidak berguna buat dia. Dan ia perlu Tuhan. Dan akhirnya ia percaya kepada Kristus. Penyakitnya yang begitu berat disembuhkan secara mujizat dan ajaib. Dan situasi hidupnya dipulihkan. Berkebalikan dengan kehancuran yang terjadi dalam sekejap, pemulihan dari Tuhan juga dapat terjadi dalam sekejap. Kita perlu belajar untuk selalu sabar dan setia menantikan Tuhan, karena pertolongannya dapat mengubahkan keadaan kita dalam waktu yang sangat singkat. Moab mengalami pembalasan oleh Tuhan karena kejahatannya dan pemberontakannya terhadap Tuhan. Namun di ayat yang ke-5 kita membaca bagaimana Nabi Yesaya berteriak dalam kesedihan atas apa yang menimpa Moab. Sikap seperti inilah yang perlu kita juga miliki, yaitu berbelas kasihan atas kemalangan yang menimpa orang yang membenci atau memusuhi kita, atau yang telah berbuat jahat kepada kita.
Jangan kita bergembira atau bersorak-sorai karena kemalangan mereka, tapi biarlah kita berbelas kasihan. Hati kita ini hendaknya dipenuhi dengan kasih kepada orang lain, bahkan kepada musuh, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan buat kita semua lewat firman Tuhan saat ini adalah jangan membalas kejahatan, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Pembalasan dan pembelaan datang dari Tuhan. Bagian kita adalah tetap tenang dalam kasih anugerah-Nya. Milikilah hati yang berbelas kasihan, selalu dipenuhi dengan kasih Kristus terhadap semua orang, sehingga dengan demikian kita menjadi sempurna, seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, agar kami tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan datang dari Tuhan. Engkau yang senantiasa akan membela kami, anak-anak-Mu yang hidup benar dan berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, ajar kami untuk memiliki sikap mengasihi. Penuhi hati kami dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengasihi orang-orang yang membenci dan memusuhi kami. Dan kami memiliki belas kasihan terhadap orang-orang lain. Biarlah kuasa-Mu Tuhan mengubahkan kami, memampukan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, bersih dari segala kebencian, dari segala amarah, dendam dan segala kepahitan hati. Jamah hati kami Tuhan, dan ubahkan dengan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Berkati tidur kami ya Tuhan. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, memberikan jalan keluar. Pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih karunia dan rahmat-Mu. Berikanlah perdamaian ya Tuhan di Ukraina pada saat ini. Tuhan jamah hati orang-orang yang ada di Rusia, para petinggi, pemerintahan dan militer yang ada, supaya mereka menghentikan aksi yang mereka lakukan. Kami berdoa buat gereja-gereja-Mu di mana saja di seluruh dunia, dan semua jemaat-Mu ya Tuhan, agar Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk tetap setia dalam iman. Dan kami berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, agar Tuhan selalu menolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.